Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan saudara, rohmu selalu disegarkan di dalam hadirat Tuhan. Saya menghargai saudara yang setiap pagi mengikuti doa pagi ini. Saya percaya ada hadirat Tuhan yang akan meneguhkan iman kita. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Tetap Bersaksi Walau di Tengah Kesulitan. Kisah Para Rasul 8 ayat 4-8 berbunyi demikian. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan, maka sangat besarlah sukacita dalam kota itu. Saudara, Alkitab berkata bahwa jemaat mula-mula mengalami aniaya, lalu mereka tersebar ke berbagai daerah. Ayat 1b berkata mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Kenapa rasul-rasul tetap ada di Yerusalem dan tidak melarikan diri? Mungkin karena Tuhan memang menyuruh mereka tetap tinggal di sana sebagai gembala yang harus memelihara domba-domba yang ada. Tetapi ketika jemaat itu tersebar, mereka ternyata memberitakan Injil. Ini luar biasa. Yang memberitakan Injil, yang melayani ternyata bukan hanya para rasul. Karena rasul-rasul kan di Yerusalem. Yang tersebar adalah jemaat biasa. Tapi jemaat biasa yang tersebar memberitakan Injil. Dari sini kita lihat bahwa seorang hamba Tuhan tugas utamanya adalah memperlengkapi jemaat. Lalu siapa yang harus melayani? Jemaat itu sendiri harus saling melengkapi, harus saling melayani satu dengan yang lain. Karena dalam Efesus 4 ayat 11 dan 12 dikatakan bahwa Allah memberikan pelayanan 5 jawatan kepada para hamba-hamba Tuhan. Ada yang sebagai rasul, ada yang sebagai nabi, penginjil, lalu gembala dan pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Siapa yang diperlengkapi? Orang-orang kudus, artinya jemaat Tuhan. Supaya apa? Bisa melayani semua orang yang ada di sekitar mereka. Luar biasa ini jemaat gereja mula-mula. Mereka kehilangan segala-galanya karena mereka akan terusir dari Yerusalem. Kehilangan rumah, kehilangan mungkin properti mereka, kehilangan bajunya, makanannya, tapi tetap setia bersaksi tentang Yesus. Mari saudara, di tengah kesulitan, tantangan atau apapun, jangan lupa bersaksi tentang Yesus. Nah, saudara-saudara, mereka itu tersebar-sebar. Nah, sebetulnya pada umumnya orang-orang itu kan gak mau tersebar-sebar seperti itu. Apalagi tersebar gak bawa apa-apa karena dianiaya. Maunya kan kumpul-kumpul. Istilahnya orang mangan asal kumpul gitu ya. Makan gak makan yang penting kumpul. Padahal firman Tuhan berkata kisah 1:8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kan harus tersebar untuk memberitakan kabar baik. Rupanya mereka gak mau. Aniaya-lah yang membuat mereka terserak demikian. Saudara-saudara, banyak kali kita juga hanya ingin menikmati berkat terus, kumpul-kumpul terus. Padahal Tuhan bilang, pergi menangkan jiwa. Sebab justru dengan pergi memenangkan jiwa, pertumbuhan jemaat akan semakin berkembang. Saya ingat ada seorang berkulit putih bernama Charles Parham yang berdoa dan mendoakan murid-muridnya yang sekolah di sekolah Alkitab yang dia dirikan di Bethel Temple di Topeka, Kansas. Untuk mereka menerima Roh Kudus. Saudara-saudara, itu terjadi dari 31 Desember tahun 1900 sampai masuk 1 Januari 1901 ya. Peralihan abad 20 ini. Lalu dia menumpangkan tangan pada tanggal 1 Januari itu dan murid-muridnya itu penuh Roh Kudus, berbahasa roh dan sebagainya. Wah, mereka tahu bahwa mereka dilawat oleh Tuhan. Lalu apa yang dilakukan oleh Charles Parham? Dia bilang, ini adalah apa yang dialami oleh para rasul di zaman
Pentakosta, dan kita sekarang mengalaminya pada abad modern ini. Sekolah Alkitab dibubarkan. Kamu semua harus tersebar ke seluruh Amerika. Mendoakan orang-orang juga supaya orang penuh Roh Kudus. Kamu mengajarkan bahwa karunia Roh Kudus termasuk bahasa roh dan yang lain masih ada pada zaman ini. Saudara, kenapa sekolah Alkitab ini dibubarkan? Kalau mereka terima Roh Kudus lalu ngumpul-ngumpul, senang-senang. Orang-orang lain tidak mengalami berkat rohani. Tetapi ketika mereka tersebar-sebar, justru banyak orang yang akhirnya dilayani. Saudara-saudara, ayat itu tadi berkata selanjutnya, Filipus yang bukan rasul, dia hanya salah satu diaken yang melayani meja pelayanan diakonia, kasih makan orang miskin. Itu kemudian tersebar ke Samaria dan dia memberitakan Injil. Walaupun sedih karena rekannya sesama diaken Stefanus baru dibunuh, tetapi Filipus tidak takut. Inilah ciri seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Walaupun susah, tapi tetap melayani Tuhan. 2 Timotius 4 ayat yang kedua mengatakan demikian untuk kita lakukan. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara-saudara, melayani itu bukan hanya waktu kita senang, diberkati, tapi waktu susah pun kita tetap harus melayani. Nah, pelayanan dari Filipus ini ternyata disertai dengan tanda-tanda ajaib. Kesembuhan ilahi, kelepasan, pengusiran setan, sehingga orang akhirnya menerima firman. Nah, tugas kita adalah mendoakan orang dengan percaya. Orang yang sakit, orang yang kesurupan, diusir itu setannya dalam nama Yesus. Mujizat itu bagian Roh Kudus, karena kita nggak bisa menyembuhkan orang. Itu Tuhan yang bikin kerjaan istilahnya, yang memampukan. Tugas kita taat saja. Yang penting kita memberitakan Injil agar orang terima Yesus, menerima firman dan diselamatkan. Dan seringkali Allah yang meneguhkan dengan tanda ajaib. Ini power encounter. Orang berjumpa dengan kuasa Allah. Dan ketika mereka menerima lawatan Allah itu, seluruh kota bersukacita. Kenapa bersukacita? Karena Injil diberitakan. Mari kita juga memberitakan Injil damai sejahtera itu. Nah, menarik sekali karena Filipus ini memberitakan Injil kepada orang Samaria. Orang Samaria pada waktu itu dianggap rendah oleh orang Yahudi. Karena saudara, orang Yahudi walaupun pernah ditawan 70 tahun ke Babilonia, tapi mereka balik kembali ke tanah asalnya dan mereka tidak mengawinkan dengan suku bangsa yang lain. Mereka tetap menjaga keyahudiannya, Yahudi asli, pribumi lah istilahnya. Beda dengan orang Samaria. Orang Samaria yang ada di sebelah utara dari Israel, banyak yang ditawan ke negara Asyur, lalu tentara Asyur itu membawa masuk macam-macam bangsa yang lain ke Samaria. Sehingga akhirnya terjadi kawin campur. Sehingga orang Samaria itu tidak asli Yahudi. Dianggap warga negara kelas 2 oleh orang Yahudi. Tetapi Filipus tidak membeda-bedakan orang. Semua orang membutuhkan Yesus. Kalau saudara melihat orang yang mungkin status sosialnya lebih rendah dari kita, mungkin dia pembantu rumah tangga atau supir atau pegawai biasa, tetap beritakan Injil karena semua orang membutuhkan Yesus Kristus. Dan saya percaya apapun yang terjadi, mari kita tetap menjadi saksi Kristus karena Tuhan akan pakai kita secara luar biasa. Saya mau berdoa kalau ada di antara saudara yang hari ini sedang mengalami pergumulan, apakah sakit atau ada kerinduan doa yang belum terkabul. Apapun situasimu, jangan pernah lupa menyaksikan kebaikan Tuhan agar nama Tuhan dipermuliakan dan engkau juga mengalami jawaban doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau baik buat kami. Kami membaca jemaat mula-mula dianiaya, terserak-serak, tetapi kemanapun mereka berada, mereka memberitakan Injil. Biar kami melayani Engkau, baik senang maupun susah. Karena Yesus adalah segalanya dalam hidup kami. Dan kalau kami melayani dengan sungguh, Tuhan akan lengkapi kami dengan mujizat dan tanda-tanda ajaib. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berkat atas kami, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.